Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas besar PLC yang berjudul Perancangan Sistem Otomatisasi Proses Produksi Multitahap pada Kaleng Logam dari Pembersihan hingga Pelabelan. Dosen pengampu mata kuliah PLC adalah Bapak Denda Dewatama, ST, MT. Saya Farda Izatul Ainur Irfanaya dengan NIM 23411700072 kelas 2B Prodi D4 Teknik Elektronika. Penjelasan yang pertama ialah cara kerja. Program PLC dirancang untuk mengotomatisasi proses produksi kaleng logam secara berurutan dimulai dari tahap pembersihan hingga pelabelan. Sistem akan aktif ketika tombol start ditekan dan dalam keadaan aman tanpa adanya kondisi darurat. Saat proses dimulai, sinyal awal akan mengaktifkan seluruh sistem dan mempersiapkan jalannya urutan produksi secara otomatis. Selanjutnya, yang dilakukan adalah mendorong satu buah kaleng ke jalur produksi menggunakan mekanisme piston. Setelah itu, sistem memberikan jeda waktu dengan menggunakan timer sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Setelah kaleng berada di posisi yang tepat, sistem akan menyemprotkan cairan pembersih untuk membersihkan permukaannya. Proses ini berlangsung selama waktu tertentu yang telah diatur oleh timer, sehingga hasil pembersihan lebih optimal. Setelah tahap pembersihan, kaleng akan menjalani proses penyemprotan air bersih untuk membilas sisa cairan pembersih. Tahap ini juga dikontrol oleh timer guna memastikan proses berlangsung sesuai durasi yang ditentukan. Selanjutnya, kaleng akan melewati dua tahap pewarnaan, yaitu penyemprotan warna dasar pertama dan warna dasar kedua. Kedua tahap ini dilakukan secara berurutan dengan durasi waktu yang ditentukan untuk memastikan warna melekat secara merata pada permukaan kaleng. Setelah pewarnaan selesai, kaleng masuk ke tahap pengeringan menggunakan pemanas. Panas diberikan dalam durasi tertentu agar cat mengering sempurna. Kemudian, blower diaktifkan untuk mendinginkan kaleng setelah proses pengeringan. Ini penting untuk menjaga kualitas cat dan mencegah kerusakan akibat suhu tinggi. Masing-masing tahap ini dikontrol dengan timer yang memberikan jeda atau proses agar tidak terjadi tumpang tindih. Pada tahap terakhir, sistem akan secara otomatis memberikan label pada kaleng sebagai penanda produk akhir. Setelah proses pelabelan selesai, satu siklus produksi dianggap lengkap dan sistem akan menambahkan hitungan pada penghitung produk. Proses ini akan berlangsung hingga jumlah kaleng yang ditentukan telah selesai diproses. Ketika jumlah tersebut tercapai, sistem akan memberikan sinyal penanda bahwa proses produksi telah selesai. Selanjutnya adalah langkah-langkah atau step by step. 1. Langkah pertama, tombol start ditentukan konveyor akan menyala. 2. Setelah motor menyala, 3 detik kemudian piston menyala selama 5 detik. Saat piston aktif, konveyor tidak aktif. 3. Setelah piston menyala selama 5 detik, baru bisa mengaktifkan S1. 4. S1 aktif, maka tahap penyemprotan cairan pembersih aktif selama 5 detik. Ketika sensor 1 aktif, konveyor tidak aktif mengikuti berapa lama sensor aktif. 5. Setelah S1 aktif, selanjutnya S2 aktif melakukan tahap penyemprotan air pembersih selama 6 detik. Dengan keadaan konveyor tidak aktif ketika sensor aktif. Tahapan selanjutnya ialah mengaktifkan sensor 3 untuk memberikan pengecatan warna dasar 1 yang aktif selama 3 detik dengan keadaan konveyor mati saat S3 aktif. 7. Setelah sensor 3 aktif, selanjutnya sensor 4 aktif memberikan pengecatan warna dasar kedua selama 4 detik. Dengan keadaan sama, konveyor tidak menyala saat S4 aktif. Selanjutnya, mengaktifkan pemanas sensor 5 dengan durasi waktu 7 detik dengan keadaan konveyor mati. 9. Setelah masuk tahap pengeringan, selanjutnya masuk ke tahapan pendinginan menggunakan blower dengan yang aktif dalam waktu 10 detik dengan keadaan konveyor juga mati. 10. Setelah selesai pendinginan terakhir di tahapan pelabelan yang dilakukan selama 2 detik. Tetapi untuk tahapan pelabelan konveyor tetap hidup. 11. Terdapat sensor 8 sebagai penghitung jumlah barang yang dikombinasikan dengan counter. 12. Jika counter sudah menghitung barang 10 kali, maka mesin akan berhenti beroperasi. Tabel input-output. Di sini dapat dilihat tabel input-output. Untuk input berjumlah 10
dari start hingga sensor S8 dengan alamat 0.00 untuk start dan sensor S8-nya 0.08 bisa dilihat pada gambar. Dan untuk outputnya terdiri dari 9 output dari motor 1 hingga pemberian label menggunakan alamat 100.00 hingga 100.08. Dan ini untuk tabel timer counter, timer berjumlah 9 dan counter berjumlah 1 sebagai counter barang. Ini adalah diagram ladder perancangan sistem otomatisasi proses produksi multitahap pada kaleng logam dari pembersihan hingga pelabelan. Dapat dilihat pada layar, ini adalah diagram ladder dari proses yang akan terjadi. Dimulai dapat dilihat di sini. Nantinya saya akan jelaskan lebih pada saat di HMI. Ini adalah hasil desain HMI perancangan sistem otomatisasi proses produksi multitahap pada kaleng logam dari pembersihan hingga pemberian label. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponennya. Yang pertama, terdapat tombol start stop untuk melakukan awalan sebagai start nantinya untuk menjalankan sistem. Terdapat tombol emergency sebagai tanda bahaya jika terjadi sesuatu atau troubleshooting. Lalu terdapat indikator lampu di mana nantinya indikator lampu menyala ketika konveyor menyala. Ini terdapat piston sebagai pendorong awalan. Terdapat konveyor sebagai jalannya produk nantinya. Terdapat sensor yang pertama yaitu penyemprotan pembersih, lalu sensor yang kedua penyemprotan air bersih, yang ketiga sensor pemberian warna dasar atau sensor 3, yang keempat sensor 4 pemberian warna dasar yang kedua. Selanjutnya terdapat pemanas heater yang nantinya sebagai pengering cat, terdapat pendingin blower S6, lalu pemberian lebar di S7. Lalu terdapat counter untuk menghitung barang pada kotak yang telah diproduksi, lalu terdapat reset sebagai reset counter nantinya. Ya, baik. Mari kita coba terlebih dahulu. Preparing untuk menjalankan. Nah, ini program yang jadi. Yang pertama pastinya untuk menekan tombol start lebih dahulu. Ya, setelah tombol start ditekan, konveyor menyala, lalu setelah konveyor menyala, piston menyala dan mematikan konveyor terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke tahapan yang pertama yaitu penyemprotan pembersih. Pada saat penyemprotan pembersih ini dijalankan, maka konveyor akan mati. Setelah sensor S1 selesai, maka konveyor kembali hidup dan lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu pada sensor 2 penyemprotan air bersih. Ketika penyemprotan air bersih dilakukan, maka konveyor akan kembali mati. Selanjutnya, pemberian warna dasar S3. Jika diaktifkan, maka konveyor akan mati kembali. Konveyor akan mati pada saat sensor-sensor itu aktif, maka benda akan diam dan akan melakukan beberapa tahapan sesuai dengan sensor yang dilakukan. Pemberian warna yang kedua, sensor kembali mati. Selanjutnya masuk ke pemanasan atau pengeringan. Ya, selama kurang lebih 7 detik. Selanjutnya pendinginan menggunakan blower. Ya, konveyor akan kembali mati. Tapi setelah pendinginan, konveyor akan kembali hidup. Nah, khusus untuk pemberian label, konveyor tidak akan mati karena pemberian label cukup pada saat konveyor berjalan juga dapat memberikan label secara cepat. Pemberian label aktif, maka konveyor tetap hidup dan dinyalakan S8 sebagai counter barang pertama sudah selesai. Maka counter akan berkurang 1 dan produk akan kembali
berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nanti pada saat counter akan sisa satu atau akan nol, maka mesin atau mesin akan otomatis berhenti. Kita coba lihat jika counter sudah mendekati habis. Ini adalah proses di mana counter tinggal satu. Mari kita lihat nanti mesin akan selesai jika counter habis. Kita mulai dulu dari awal. Coba-coba dulu. Kita buktikan jika mesin akan otomatis mati nantinya. Tinggal satu. Di blower habis ini pemberian label maka akan selesai. Ya, mesin otomatis akan mati dan mesin tidak bekerja kembali untuk melakukan sebuah proses. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.